Assalamualaikum, hai teman-teman semua. Masya Allah, Alhamdulillah bisa kembali lagi berbagi kegiatan saya melalui video ini di channel YouTube Yulepa Muji Rahayu. Masya Allah, Alhamdulillah kembali lagi Allah berikan saya kesehatan, jadi saya bisa beraktivitas dengan baik sesuai yang saya rencanakan. Begitu pula saya berharap buat teman-teman semua, semoga teman-teman semua juga Allah berikan kesehatan. Pokoknya semoga Allah berikan teman-teman semua keadaan yang terbaik hari ini, amin. Di video ini saya buat sebelum azan subuh ya teman-teman. Seperti biasa ini saya awali mau masak buat bekal suami dan buat makan saya seharian. Alhamdulillah punya stok daging sapi ya teman-teman, dan ini dagingnya udah saya rebus, dan ini setelah saya rebus saya masukin kulkas lagi karena belum mau dimasak. Jadi seperti biasa kalau saya tuh masak kan suka saya cicil-cicil biar menghemat waktu ketika masak di subuh hari gitu ya teman-teman. Jadi kira-kira apa nih yang bisa menghemat waktu. Nah kalau untuk daging kan biar empuk tuh kan rebusnya lumayan lama ya kalau menurut saya. Terus daripada kelamaan gitu ya, nanti nggak keburu, takut suami keburu mau berangkat kerja. Terus saya biasanya juga sambil buat masak yang lain atau ngelakuin kerjaan yang lain, jadi better untuk dagingnya udah saya rebus dulu. Nah jadi setelah direbus itu saya simpen ke dalam kulkas. Nah ketika nyimpen ke dalam kulkas itu saya masukin bersama dengan airnya ya teman-teman, air rebusannya. Jadi ini waktu ngerebus daging sapi ini air rebusan yang pertama itu saya buang. Nah yang disimpan di dalam kulkas bersama daging itu air rebusan kedua yang udah bersih. Jadi nggak sengaja saya simpan airnya karena itu kan mengandung kaldu ya. Jadi biar pas masaknya itu ada gurih-gurih dari kaldu di si daging sapinya. Jadi ini niat hati saya mau masak semur ya teman-teman, semur daging sapi. Tapi kalau untuk bahan perbumbuannya itu emang kurang lengkap karena emang saya tuh kadang kalau nyiapin kayak jahe, lengkuas gitu malah jarang kepake terus rusak gitu. Jadi ya udahlah gitu. Terus ini saya kalau untuk semurnya bumbunya ini cuma pakai bawang putih, bawang merah, terus ada kemiri, ketumbar gitu ya teman-teman. Nah untuk bumbu aromatiknya itu ada serai sama daun salam. Terus itu tadi saya motongin bawang bombay karena waktu kemarin kan bikin sop kambing itu masih ada separuh tuh bawang bombaynya. Cuman kalau dipikir-pikir daripada nggak kepake-pake terus layu nanti rusak, jadi ya udahlah itu saya potong-potong nanti dicampurin aja. Terus itu juga ada gula merah. Ini saya mau halusin untuk bumbu-bumbu yang emang belum halus. Jadi maksudnya ini kan saya kalau lada kan sebenarnya kalau semur kan pakai lada, cuman karena ini ladanya lada bubuk, jadi nggak saya masukin ya teman-teman di blender ini. Ini saya campur air biar cepet halus. Tadinya tuh mau ngulek aja, soalnya nggak enak sama tetangga takut berisik gitu ya. Cuman kayak lagi nggak ada daya dan upaya. Jadi ya udahlah pengen di blender aja biar cepet, toh nggak terlalu lama gitu loh teman-teman ngeblendernya. Ini kan nggak terlalu banyak yang keras gitu. Nah karena tadi ngeblendernya biar halus itu pakai air, jadi ini masukin ke wajan dalam kondisi belum saya kasih minyak ya teman-teman. Nah ketika ini udah mulai mengering nih airnya, baru deh saya masukin minyak gorengnya. Teknik masak kayak gini tuh saya belajar dari ibu saya ya. Jadi kan kalau itu saya pernah bilang, Bu, kalau bumbu-bumbu yang di blender pakai air tuh kayak rasanya kurang sedep gitu. Kalau sedep itu nggak usah pakai air. Cuman kan kalau ngeblender nggak pakai air tuh kayak nggak bisa halus gitu ya, kayak seret gitu. Terus kata ibu, ya udah masukin ke dalam wajannya itu jangan masukin air minyak gorengnya dulu. Tunggu sampai air yang dalam bumbunya kandungan air itu habis baru dimasukin minyak gorengnya, jadi nggak ada rasa langu gitu. Memang sih emang lebih enak diulek manual gitu ya teman-teman ketimbang di mixer, di blender. Cuman kan kita kadang hemat waktu gitu ya teman-teman. Nah tadi itu saya masukin bawang bombay, terus tadi saya masukin lada, dan ini bumbu aromatiknya ada serai sama daun salam secukupnya. Pokoknya ini tuh kayak cuman buat ada-adaan aja sih. Serai sama daun salamnya biar kayak yang keren gitu loh, masakannya lengkap gitu bumbunya.
Dan ini ya teman-teman, untuk dagingnya yang udah saya rebus terus saya simpan ke kulkas, jadi bentukannya kayak gini. Dan ini tuh kayak tadi yang saya bilang ada kuah-kuahnya, jadi kayak ada kaldunya kayak gini ya teman-teman. Jadi kayak kalau dimasukin ke kulkas tuh modelnya jadi masih model kayak jelly gini, cuma nanti kalau udah panas dia akan mencair. Dan hari ini teman-teman masak apa? Pertanyaan teman-teman masak apa ini bukan pertanyaan basa-basi ya teman-teman, asli saya nanya karena siapa tahu aja buat inspirasi saya nanti kalau saya nggak tahu mau masak apa, terus atau juga bisa jadi masakan teman-teman itu belum pernah saya masak gitu loh, kayak menu-menu baru gitu buat saya, karena kan kadang yang saya pikir saya udah tahu semua jenis masakan di Indonesia Raya ini ternyata saya nggak tahu gitu ya teman-teman. Jadi siapa tahu aja dari yang teman-teman masak hari ini terus teman-teman share nih di kolom komentar, insya Allah bisa jadi referensi saya untuk masak di kemudian hari. Dan ini tadi saya masukin gula merahnya, hampir kelupaan, terus saya masukin garam, terus juga kaldu ayam. Kalau gula pasir nggak saya tambahin lagi ya teman-teman, karena manisnya udah dari gula merah dan kecap. Ciri khas saya kalau masak ya sat-sat aja ya teman-teman, karena saya juga kemampuan masaknya juga masih minim banget, masih banyak belajar, masih banyak nyontoh dari teman-teman. Kadang ada yang ngasih masukan baik kayak gini gitu, itu terima kasih banyak ya teman-teman. Dan ini kayak gini untuk daging semurnya udah mateng, karena emang pada dasarnya dagingnya tuh udah mateng ya teman-teman, udah empuk juga. Jadi proses masak ini tuh cuman menyatukan antara bumbu dengan si dagingnya biar sampai meresap gitu ya teman-teman. Dan alhamdulillah ini udah beres, tinggal disimpan disajikan. Asli saya nyesel kenapa ngomong tinggal disimpan disajikan. Ya tinggal dibungkus, tinggal dibawa suami berangkat kerja gitu loh. Dan ini saya mau lanjut bikin menu dagangan terbaru, yaitu muffin coklat ya teman-teman. Dan untuk takarannya seperti biasa saya tulis aja ya teman-teman. Ini tuh saya lagi ngerebus susu terus sama dark coklat dan margarin. Nah ini harus menggunakan api yang super kecil banget, karena mau menghindari susunya yang mendidih gitu ya teman-teman. Jangan sampai mendidih susunya maksudnya. Jadi proses ini tuh hanya mau melumerkan coklatnya dan margarinnya. Jadi kalau udah margarin dan coklatnya ini udah lumer, udah mencair maksudnya, udah cukup apinya dimatiin, karena menghindari si susunya tadi yang saya bilang jangan sampai mendidih. Jadi saya tuh bingung mau jualan apa lagi ya kira-kira, karena saya kan bilang waktu itu kalau jualan saya tuh jangan sampai itu-itu aja, menghindari teman-teman yang beli di kantor itu bosen gitu. Makanya saya cari-cari dan kepikiran mau bikin muffin gitu ya teman-teman, muffin coklat. Dan ternyata pas dicari-cari resepnya, ini tuh cara bikinnya dan bahan-bahannya tuh nggak jauh dari bikin brownies gitu ya teman-teman. Dan alhamdulillah ini saya punya semua bahannya, tapi kecuali choco chip aja. Jadi saya choco chip sama cup gitu, paper cup gitu ya teman-teman. Jadi kemarin saya udah order paper cup sama choco chip, dan akhirnya ini saya praktek untuk bikin coklat muffinnya. Terus karena hasilnya bagus dan rasanya enak, makanya saya share di video YouTube saya. Tapi walaupun gagal, biasanya juga saya tetap saya kasih di video YouTube saya gitu ya, kayak di vlog, karena proses jatuh bangun juga baik ya gitu ya teman-teman untuk di share, karena sama-sama belajar kira-kira yang bikin gagal tuh apa gitu. Dan untuk yang tadi cairannya atau bahan cairan bahan yang cair yang susu, coklat, dan margarin itu saya sisihkan dulu. Ngomongnya udah belibet. Saya sisihkan karena biar kita tunggu sampai dingin ya teman-teman. Dan ini saya lagi nimbang gula pasir. Pokoknya untuk takarannya saya tulis aja ya teman-teman. Ini saya lagi nimbang gula pasir, terus nanti mau dikocok berbarengan sama telur ya teman-teman.
Dan lanjut untuk bahan buat kocokannya ini ya, selain gula dan telur, ini saya masukin ekstrak vanili ya teman-teman. Kalau teman-teman nggak punya vanili bubuk, monggo juga boleh untuk vanili yang cair sama aja. Dan ini saya masukin telur ya teman-teman. Dan tadi tambahan informasi, ketika saya melelehkan margarin itu, kalau di resep tuh kan harusnya 125 gram margarin. Cuman kalau untuk bikin adonan kayak gini tuh lebih enak lagi kalau ada tambahan minyak goreng gitu teman-teman. Jadi untuk takaran margarinnya itu saya kurangin jadi 105 gram aja. Nah 20 gramnya itu minyak goreng, jadi saya mix gitu teman-teman. Dan untuk muffin ini nggak perlu pakai mixer ya teman-teman, cukup pakai whisk aja. Nah proses pengkocokannya ini tuh cuman cukup sampai berbusa dan udah warna putih kayak gini, menurut saya udah cukup. Nah tinggal kita lanjut masukin bahan cairnya yang udah dingin tadi ya teman-teman. Tadi saya bilang kalau ada minyak gorengnya lebih enak, nggak, maksudnya kalau dikasih minyak goreng tuh untuk apa namanya, tekstur si muffinnya itu akan bisa lebih moist gitu teman-teman, bukan lebih enak. Kalau lebih enak tuh maksudnya lebih ke rasanya ya teman-teman, tapi kalau ini tuh untuk pengaruhnya ke teksturnya, jadi kayak lebih moist gitu ya teman-teman. Tapi kembali lagi ke selera teman-teman aja, kalau emang nggak suka ya monggo margarinnya full 125 gram boleh. Kalau saya sih ya kayak gitu tadi, untuk margarinnya 105 gram, terus 20 gramnya itu minyak goreng. Seandainya teman-teman kalau ngelihat saya tuh kayak megang peralatan masak atau ngelakuin hal-hal yang berkaitan sama masak itu masih kaku, mohon maaf ya teman-teman, karena emang sejujurnya saya tuh nggak ahli, nggak jago, cuman suka masak aja. Dan dulu waktu masih full kerja di kantor gitu ya, saya mempergunakan Sabtu Minggu saya tuh emang untuk nyoba-nyoba resep gitu teman-teman, karena emang saya suka gitu sama kegiatan masak. Jadi suka ya teman-teman, bukan ahli. Jadi kalau teman-teman kayak ngelihat saya gregetan atau apa namanya, ada hal-hal yang kayak canggung gitu dalam gerakan-gerakan saya di dapur tuh ya mohon maaf ya teman-teman, karena ya masih belajar, masih berproses. Insya Allah tuh ya kalau sering dilakuin gitu ya, sering dilatih, insya Allah bisa lebih luas gitu ya teman-teman. Pokoknya bisa mengalahkan koki-koki handal gitu. Handal jepit. Pokoknya mohon maklum ya teman-teman, karena emang pada dasarnya saya lagi berproses, karena kan ya gitu ya teman-teman, baru aja nih jadi istri yang full di rumah dari sekitar beberapa tahun gitu ya teman-teman. Jadi semua masih berproses gitu ya teman-teman. Dan ini saya lagi nimbang untuk tepung terigunya, saya pakai tepung terigu pro sedang ya teman-teman. Terus juga ini saya kasih bubuk coklat. Jadi ini setelah cairan kok cairan mulu, adonan tadi udah jadi yang cair itu ya teman-teman, ini lanjut kita bikin mempersiapkan untuk bahan yang apa namanya, kering. Aduh ngomongnya belibet banget. Ini saya masukin baking soda dan baking soda dan soda kue. Mohon maaf ya teman-teman, beribet karena sebenarnya ini saya voice overnya udah malam. Niat hati mau tidur tapi kok kepikiran, videonya belum diedit gitu. Jadi biar besok bisa sat-set ngerjain yang lain, ini saya selesaiin untuk biar bisa cepet diupload gitu videonya. Oke, untuk bahan keringnya udah selesai ditakan nih teman-teman. Jadi ini lanjut siap mau dimasukin ke dalam bahan yang basah yang cair. Jadi untuk adonan keringnya, kok adonan mulu sih dari tadi, bahan keringnya ini kita ayak ya teman-teman, karena kan nggak pakai mixer, jadi biar lebih gampang gitu ya, nggak ada yang bergerindil, terus gampang lebih mudah menyatu, jadi lebih baik kita ayak kayak gini. Oke, alhamdulillah ini udah beres. Tinggal kita mix aja teman-teman. Untuk adonannya semuanya udah masuk. Jadi ini tinggal diaduk-aduk pakai whisk, terus dilanjutin pakai spatula. Cuman ini saya mau sok-sokan pakai spatula aja, ternyata kok nggak kecampur-campur. Jadi barulah si whisknya itu saya pakai. Ya namanya masih belajar. Ya ilah alasan
mulu ya, masih belajar. Tapi memang ya teman-teman, ini kan baru pertama kali saya bikin ya teman-teman untuk muffin coklat ini. Jadi kayak masih trial error gitu, kira-kira yang gampang tuh kayak gimana untuk bikinnya, atau yang teksturnya bisa kelihatan lebih enak tuh, lebih nyaman gitu dimakan tuh kayak gimana gitu. Jadi ya ini video kayak saksinya proses pembelajaran saya teman-teman gitu. Dan akhirnya nih wixnya turun untuk membantu saya agar semua bahannya bisa kecampur rata ya teman-teman. Ini tuh nggak perlu kenceng-kenceng ketika ngaduknya, karena kan gula tepung terigunya tuh kan mengandung gluten ya teman-teman. Kalau terlalu kenceng juga itu takutnya teksturnya tuh bisa terlalu padat keras gitu ya teman-teman. Jadi ini puter baliknya ya santuy aja gitu, relax gitu. Jadi nggak usah terlalu sampai kayak nge-mix pakai mixer gitu teman-teman. Dan maafkan saya ketika saya bilang semua bahan itu udah masuk, ternyata ini choco chipnya belum. Ini terakhir dimasukin ya teman-teman. Ini saya bagi dua karena yang satu buat campuran adonan dan yang satu buat toppingnya. Jadi nanti ketika udah dimasukin ke paper cupnya, baru kita taburin choco chipnya biar kelihatan cantik gitu ya teman-teman. Dan ini saya aduk sampai rata menggunakan spatula aja, karena ini cuman biar rata aja gitu ya teman-teman untuk choco chipnya. Jadi ketika nanti dimasukin ke dalam paper cupnya itu semua bagian ada gitu untuk choco chipnya. Dan tadi lagi ngaduk itu saking semangatnya, kameranya, tripodnya kesenggol. Dan lanjut ini ya teman-teman, saya masukin paper cupnya. Saya tuh ya kalau bikin dagangan selalu saya timbang, karena yang pertama alasannya adalah biar semua ukurannya tuh sama besar gitu teman-teman, nggak ada yang kecil, nggak ada yang gede gitu, maksudnya semua sama rata. Dan yang kedua, ketika saya bikin satu resep itu, saya harus punya target dari modalnya itu berapa yang saya keluarin. Jadi kita tahu gitu keuntungan yang akan saya dapat itu dalam satu resep tuh berapa gitu, ketika udah hitung-hitungan tuh untuk semua modalnya. Terus yang ketiga, ketika saya udah tahu nih satu resep itu menghasilkan berapa piece, jadi ketika insya Allah kalau ada orderan gitu ya, saya jadi tahu harus menggunakan berapa resep untuk membutuhkan, misalkan ada orderannya 100 piece gitu, jadi saya udah tahu nih kira-kira berapa resep yang harus saya bikin gitu. Dan ini tuh seharusnya kalau paper cupnya yang tipis kayak gini, untuk loyangnya itu khusus ada loyang muffin gitu ya teman-teman. Cuman karena saya nggak punya loyang muffin dan ngerasa kayak mau beli tuh sayang, ngeluarin duit lagi gitu. Ya udah, saya kepikiran kenapa nggak dialasin sama cetakan pie aja, karena alhamdulillah saya udah punya kan untuk cetakan pie-nya. Cuman ini kan hanya butuh alas aja ya teman-teman, biar karena si paper cupnya ini tuh kan terlalu tipis, biar nggak bocor atau bleber kemana-mana gitu, nggak bisa menopang si adonannya gitu. Jadi saya kepikiran ya udahlah pakai cetakan pie aja biar menghemat budget gitu teman-teman. Dan alhamdulillah berhasil pakai dialasin sama cetakan pie ini. Cuman kalau teman-teman punya budget buat beli cetakan pie lebih bagus lah. Cetakan pie. Kalau teman-teman punya budget untuk beli cetakan muffin lebih bagus lagi ya teman-teman, karena bulatnya itu tuh lebih bulat sempurna. Kalau cetakan pie saya ini kan agak melebar gitu ya teman-teman. Jadi terus kadang penyok-penyok gitu bentukannya. Karena kan emang saya pakai cetakan pie ini tuh buat bikin tartlet tiramisu, terus juga saya pakai juga buat bikin cetakan sus gitu teman-teman. Jadi itu bentuknya tuh udah nggak bulat sempurna banget. Jadi kalau teman-teman punya budget untuk bikin untuk beli loyang muffin, lebih bagus lagi. Atau teman-teman mau pakai paper cup yang lebih tebal, jadi nggak perlu dialasin lagi, nggak perlu loyang muffin, itu lebih bagus lagi. Cuman karena saya mau jualan muffinnya ini yang ekonomis, harganya nggak terlalu mahal, jadi saya pakai paper cup yang lebih tipis ini, biar budgetnya itu atau costnya itu nggak kepotong hanya untuk kayak bungkus atau cuman kepotong
buat apa namanya kulitnya gitu teman-teman. Kulit gimana sih? Biar nggak kepake buat paper cup, tapi saya lebih mau modalnya itu lebih besar, atau apa namanya modalnya itu lebih kepake untuk bahannya gitu teman-teman, lebih bahan yang berkualitas aja gitu menurut saya. Oke, ini semua udah saya masukin ke dalam paper cup-nya, udah selesai, tinggal kita oven aja ya teman-teman. Ini tuh pakai suhu 170 derajat Celcius, lamanya ini 20 menit gitu ya teman-teman. Dan ini alhamdulillah dia mengembang, tapi ya itu teman-teman tadi saya bilang, dia nggak bulat sempurna kayak gitu ya teman-teman. Jadi hasilnya kayak gini, Masya Allah, alhamdulillah. Dan ini tuh udah jadi, kalau ini tadi beratnya tuh sekitar 40 graman gitu, terus jadinya tuh dapat 8 piece. Cuman menurut saya ini tuh masih terlalu banyak masukinnya ke dalam paper cup-nya, jadi nanti takarannya bakal saya kurangin lagi ya teman-teman. Dan ini mau saya cobain karena emang ini perdana saya bikin muffin coklat ini, dan alhamdulillah untuk teksturnya ini garing di luar, di dalamnya tuh lembut, Masya Allah. Makanya ini yang saya bilang, kalau pakai ada tambahan minyak gorengnya tuh hasilnya tuh akan kayak gini menurut saya ya teman-teman. Dan untuk rasa manisnya pas, nggak terlalu mahteh gitu ya, nggak terlalu belenek banget. Ini tuh udah pas banget gitu menurut saya teman-teman. Jadi takarannya boleh teman-teman ikutin. Dan di akhir video ada video ketika saya lagi ngerjain orderan kue sus ya teman-teman, di hari Sabtu kemarin untuk teman saya, acara 4 bulanan. Masya Allah, ini tuh perdana saya ngerjain orderan yang banyak ya teman-teman. Kalau kemarin-kemarin tuh sekitar 20-an, kayak 30-an gitu tuh udah pernah, tapi kali ini tuh banyak, Masya Allah, alhamdulillah. Dan oke deh teman-teman, videonya saya akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah selalu support saya. Apapun bentuk supportnya teman-teman, saya ucapkan terima kasih banyak. Pokoknya saya hanya bisa mendoakan kebaikan buat teman-teman semua. Saya mohon maaf ya teman-teman jika ada perkataan dan perbuatan saya yang kurang berkenan di video ini. Insya Allah kita bisa ketemu lagi ya teman-teman di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.